Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 1 hari ini bab 8 tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi Muhammad ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib ya. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah ya. Bertepatan dengan tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad kemudian disusui oleh seorang perempuan bernama Halimah Sa'diyah. Ayah Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia ya. Jadi meninggal sejak Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Nah gitu. Ada yang mengatakan 6 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat ya. Kemudian ibunya juga meninggal ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Nah gitu. Selain itu ya, akhirnya Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu pada usia 6 tahun ya. Nah setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang namanya Abdul Muttalib ya. Lalu kakeknya juga meninggal ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Berarti hanya 2 tahun kakeknya Nabi Muhammad merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh lagi oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah salah satu paman Nabi. Abu Thalib mempunyai banyak anak ya kan. Abu Thalib juga memiliki keluarga besar tapi miskin. Nah gitu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan bimbingan, juga mendapatkan pengalaman berharga untuk bekal hidup dewasa nanti. Nah gitu ya. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pedagang yang sukses, jujur, dapat dipercaya oleh pembelinya. Nabi Muhammad adalah juga anak yang rajin, anak yang cerdas, anak yang suka menolong. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing tetangganya ya, membantu pamannya mencari nafkah di usia 8 tahun itu. Subhanallah ya. Tetapi beliau Nabi Muhammad itu tidak manja dan tidak malas-malasan ya. Nah kemudian ketika umur Nabi Muhammad itu 12 tahun, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Udah kerja sendiri nih sebagai pedagang. Abu Thalib mengajaknya berdagang sampai ke negeri Syam. Bayangan dari Mekah sampai negeri Syam. Dan Abu Thalib ini mengajarkan cara berdagang dengan tekun. Nabi Muhammad SAW seorang pedagang yang jujur. Beliau tidak pernah membohongi pembelinya. Beliau selalu jujur dalam berdagangnya ya kan. Dalam waktu yang singkat dagangannya pun habis terjual. Para pembeli senang ya. Kemudian para pembeli tidak pernah merasa ditipu oleh Nabi Muhammad SAW dagangannya itu ya. Nabi Muhammad juga menjadi pedagang yang sukses karena Nabi Muhammad adalah pedagang yang jujur. Sejak kecil memang Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang baik, akhlak dan budi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad selalu berkata jujur, karenanya itu beliau sallallahu alaihi wasallam dijuluki Al-Amin ya, orang yang dapat dipercaya. Al-Amin itu dapat dipercaya artinya. Nah, Nabi Muhammad juga seorang yang pemaaf. Nabi Muhammad seorang penolong, sopan dan santun ketika berbicara. Nabi Muhammad juga menyayangi yang muda, menghormati yang lebih tua ya. Juga Nabi Muhammad itu seorang yang bijaksana. Beliau sanggup menyelesaikan perselisihan. Beliau juga seorang yang dapat dipercaya, amanah selalu dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu masyarakat menjuluki Al-Amin ya. Nah, kemudian meneladani kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
teladanilah di kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad memiliki akhlak mulia, akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan pahala dan akan selamat dunia sampai akhirat, insya Allah ya. Nabi Muhammad selalu berkata jujur, maka kita pun belajar untuk selalu berkata yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berkata jujur akan mendapatkan kebaikan, berkata jujur akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Menyontek nih, umpamanya menyontek ini adalah saat ujian ya. Menyontek saat ujian itu berarti akhlak yang tidak jujur. Nah gitu ya. Nah, tidak jujur dalam perbuatan, orang lain tidak mengetahui memang ya kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perbuatan kita. Karenanya jujurlah dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat pemaaf. Beliau selalu memaafkan dengan tulus ikhlas. Mampukah kita memaafkan dengan ikhlas? Nah, tentu insya Allah belajar ya. Belajar memaafkan orang lain ya kan. Bahkan kalau kita memaafkan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya kisah sekilas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga bermanfaat. Tugas hari ini seperti biasa mengerjakan uji kompetensi ada di halaman 58 sampai halaman 59 ya. Nah, bab 1 bagian 1, 2 dan 3 gitu ya. Nah, itu aja barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.